kita sebisa mungkin untuk menjaga dari hal-hal yang menyebabkan murtad, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman apa hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan murtad. Disebutkan ada 3, ada akwal, af'al, dan i'tiqad. Kemudian saat ini kita membahas manakala seseorang terlanjur murtad, apa yang harus ia perbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun yajibu alaman waqa'at min riddatun al-audu fawran ilal islam bin nutqi bisyahadatain. Faslun yajibu wajib alaman ing atas orang waqa'at terjadi setumibah min dari orang gelak riddatun panapa hukum murtad. Kewajiban al-audu abelih fauran kalaban engkel-engkelan segera ilal islami maring masuk Islam dengan cara bin nutki kalaban ada wajib bisyahadata ini kalaban 2 syahadat. Kewajiban bagi mereka yang sudah terlanjur dihukumi murtad segera mungkin untuk kembali ke Islam dengan cara mengucapkan 2 syahadat. Seperti yang diungkapkan kemarin, 2 syahadat itu merupakan sebuah batasan seseorang bisa masuk ke agama Islam. Sekalipun kemarin ada sedikit viral itu kasus persoalan Kiai Tajul yang video pertama asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna sayyidina muhammadar rasulullah, itu ada sebagian mempermasalahkan karena tidak ada lafaz asyhadunya di 2 kalimat syahadat. Sementara dalam kitab bin nutqi bisyahadata ini dengan mengucapkan 2 syahadat, artinya 2 syahadat itu redaksi syahadat harus diungkapkan semua, atau maksudnya 2 syahadat itu merupakan 2 pengakuan. Ini terjadi beda pendapat. Yang jelas bagi mereka yang sudah murtad diharuskan untuk segera masuk Islam dengan cara mengucapkan 2 syahadat. Kemudian kewajiban bagi mereka yang sudah terlanjur murtad wal ikla'u, dan membuang, melepas amma dari kelakuan waqa'at setomibah bihi sebab ma'ariddatu panapa hukum murtad. Kelakuan yang menyebabkan bikin murtad itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Itu kewajiban. Setelah sepakat kita hukumi mereka masuk Islam lagi, maka ada kewajiban lain yang harus dilaksanakan, yaitu tobat dari kekufurannya. Tobat dari karena dia telah kufur. Dengan cara wajibu alaihi an-nadmu. Ini merupakan bentuk tobat secara umum. Wajibu alaihi an-nadmu akhirih itu merupakan syarat sahnya orang bisa dikatakan tobat, atau dalam istilah itu taubatun nasihah, tobat yang benar. Wajibu dan wajib alaihi ing atas orang gula an-nadmu panapa geton, menyesal bahasa Indonesia nah, alama ing atas perbuatan saudara si keluar panapa ma minhu dari orang gila. Harus merasa geton, itu syarat orang bisa dianggap tobat yang benar. Tobat nasuha. Wal azmu, syarat yang kedua harus asadja. Wal azmu ban asadja ala ya'uda limislihi. Janji kudu tak ngulangi pasira orang limislihi maring padane kelakuan tidak. Di samping menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi untuk kesekian kalinya. Syarat yang ketiga untuk orang bisa dikatakan tobat secara benar, wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i, dan ngodoi perkara fatahu se
ampon atingkel pasera orang de kelakuan gelak nyata namin wajibati syar'i dari kewajiban-kewajiban syariat fitil kal mubdah yang dalam kak desah masa kekufuran wajib mengkodoi apapun kewajiban syariat yang telah ditanggalkan akibat telah murtad. Itu proses normalnya. Kemudian fa'ilam yatub, jika mereka tetap tidak mau tobat, fa'ilam yatub lamun tak gelem atau tobat basir orang sing murtad gila. Wajibat maka wajib istitabatuhu panapa nyopreh tobat de orang. Harus disuruh tobat. Artinya istitabatuhu itu ada kesan ya dorong atau dipaksa. Kudu segera tobat. Dari pemahaman wajib untuk menyuruh tobat itu walayub balu bentak etremah minhu dari orang yang murtad gila ilal islamu angin masuk agama Islam atau jika tidak mau awil qatlu atau dibunuh. Wah ini agak keren tadi. Ini agak keren memang aturannya demikian. Mereka yang pindah agama tidak lain pilihannya hanya dua hal. Harus segera masuk Islam lagi. Jika tidak mau, ya pilihan alternatif terakhir dibunuh. Nah, cuma dalam kitab yang dijelaskan lebih panjang keterangannya itu istitabah itu bisa wajib menuntut untuk tobat itu bisa seketika itu. Ada ulama yang menjelaskan ya diberi kesempatan 3 hari untuk berpikir. Kesempatan 3 hari untuk berpikir, jika 3 hari batas maksimal tidak mau tobat, ya maka segera dieksekusi. Demikian. Cuma dijelaskan lagi, yang siapakah yang berhak mengeksekusi, yaitu pemerintah. Ada juga kitab di tengahnya itu keterangannya, jika memang pemerintah tidak melaksanakan eksekusi itu, maka boleh atau bahkan wajib bagi rakyat untuk membunuhnya. Tapi dengan catatan indal kudro wa amnil akibah, dengan catatan dia mampu dan tidak ada dampak apapun. Namun untuk di tatanan sosial kita kan tidak boleh. Maka ya harusnya maka mestinya tidak boleh. Artinya boleh untuk setiap individu mengeksekusi manakala tidak ada aturan baku dari pemerintah. Jika ada aturan baku ya tidak boleh sesuai dengan kitab indal kudro wa amnil akibah, jika memang mampu untuk melaksanakan, atau wa amnil akibah tidak ada konsekuensinya. Negara Indonesia kan pada konsekuensinya, berarti tak boleh kelakon. Kemudian wajab tulubiha saumuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla dukhul. Akibat dari dia telah murtad, wayab tuluban betal biha sebab murtad saumuhu pasana betal wa tayamumuhu bersucinya berupa bentuk tayamumnya juga betal wa nikahuhu bernikahnya juga betal seketika qabla dukhul sebelum terjadi proses jima mantan anyar kemudian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan murtad maka seketika langsung betal nikahnya kalau memang qabla dukhul. Wakada begitu juga batal nikahnya ba'dahu sesudah dituhul, ada proses jima sudah melakukan suami istri sudah. Batalnya ilam yaud ilal Islam fil iddah, jika memang dalam masa iddah dia tidak kembali lagi ke Islam. Artinya masih ada toleransi jika sudah ada proses bersenggama. Bisa dianggap batal nikahnya kalau memang sudah keluar dari batas iddah. Namun jika belum ada proses jima qabla dukhul seketika langsung batal nikahnya. Wala yasihu akdu nikahihi dan juga tidak sah orang yang murtad mengakoti menikahkan orang lain juga tidak sah. Wa tahrumu dzabihatuhu. Konsekuensi dari orang murtad juga sembelihannya haram. Wala yarisu bentak kenging maris pasir orang murtad, wala yurasu bentak bisa waris pasir murtad. Orang murtad juga tidak bisa mewarisi dan juga tidak bisa diwarisi. Wala yusolla alaih
Orang murtad juga tidak boleh disolati. Wala yusalu, dan tidak wajib dimandikan. Wala yukfanu, juga tidak wajib untuk dikafani. Wala yudfanu, dan tidak wajib dikubur. Tidak wajib dikubur. Itu aturan. Bahasa tidak wajib itu andaikan kubur ya tak masalah. Yang cuma ada kewajiban. Wa maluhu fai'un. Kemudian harta si murtad itu diambil paksa, diberikan pada baitul mal. Artinya harta orang murtad, kekayaan orang murtad, ketika dia masuk ke hukum murtad, seketika hartanya bukan menjadi miliknya lagi, tapi beralih ke milik orang Islam, diserahkan kepada baitul mal. Faslun. Kemudian konsekuensi dari hukum murtad sudah jelas. Apa yang harus dilakukan oleh mereka yang terlanjur murtad, dia harus segera masuk Islam lagi. Kemudian harus tobat, yaitu menyesal, tidak akan mengulanginya, dan membuang apa yang telah ia lakukan, dan mengkodoi apapun kewajiban yang pernah ia tinggalkan. Jika tidak mau tobat sendiri, maka ada kewajiban bagi kita untuk menyuruh tobat mereka yang sedang murtad. Jika tidak mau tobat, maka tidak ada cara lain, yaitu harus dipenggal bahasanya. Ini bahasa kitab. Prakteknya, tadbiknya itu beda pemahaman lain. Tadbiknya harus pemerintah. Rakyat tidak boleh kalau memang diperbolehkan oleh pemerintah. Karena beda aturan berarti rakyat tidak boleh. Berarti hukum ini kembali ke pemerintah. Ya karena memang pemerintahnya bukan pemerintah Islam, ya bisa jadi tidak ada pembunuhan. Apalagi semisal ada istilah pemahaman la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Kira-kira ketika mereka murtad atau mengikuti agama lain, mungkin dia dari kesadarannya sendiri sehingga tidak paksa, keyakinan tidak bisa dipaksa. Paksa dek remah orang kadung yakin noro agama yang lain. Tapi ya menurut kajian fikih, pemaksaan yang dibenarkan diantaranya adalah pemaksaan yang terjadi dalam bab murtad ini. Pada dasarnya setiap pemaksaan itu tidak dibenarkan, gitu. Tapi pemaksaan bisa dibenarkan. Contohnya hanya dalam bab murtad. Jadi paksa masuk Islam. Paksa bisa seketika atau bisa diberi waktu 3 hari untuk mikir, untuk nyari kebenaran. Jika tidak mau ya eksekusi, segitu saja. Untuk pemahaman ketika sampai janggal bisa kita diskusikan. Sepenting bahwa ini merupakan konsep dasar agama. Harus kita yakini kebenarannya. Jadi tak oleh nentang kalau dibuat kasar, tak usah itu aturan agama. Letinding nanti beda perbedaan ulama dan lain sebagainya. Nah itu yang bisa untuk kita berpikir lebih jauh, atau paling tidak prakteknya bisa nggak dipraktekkan sekarang. Nah, jadi pada dasarnya aturan ini aturan baku, ya harus kita akui kebenarannya. Jika memang tidak cocok ya sudah, pas tak cocok ke agama, dikit bahaya masuk ke kasus murtad kemarin. Kalau cocok, wah ya agama pas ada maslahatnya sama sekali, itu bahaya kok, malah kita masuk terjerumus ke dalam hukum murtad. Lo percaya. Faslun. Kemudian kelanjutan dari semuanya itu, yajibu ala kulli mukallafin ada ujami ima. Wajib bagi seorang mukallaf ada ujami ima aujabahullahu alaihi, melaksanakan semua apapun yang telah diwajibkan oleh Allah. Semua apapun yang telah diwajibkan oleh Allah. Kemudian wajibu alaihi ayu addiyahu alama amarallahu bihi minal ityan bi arkanihi wa syurutihi. Di samping melaksanakan semua yang telah diwajibkan oleh Allah, dan juga harus melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu
rukun dan syarat-syarat dan seterusnya. Nah, redaksinya Fathul Salam Taufik itu lumayan bagus. Ada ujami ima amarallahu, atau ada ujami ima aujabahullahu alaihi, melaksanakan semua yang telah diwajibkan oleh Allah. Nah, kadang kita sendiri lagi apa saja yang diwajibkan oleh Allah itu tidak semua tahu kita kan sebenarnya, apalagi melaksanakannya. Kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak semuanya kita ketahui. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakannya kan? Semua kewajiban belum tentu kita tahu. Paling seoning gila rukun Islam itu kan sholat, zakat, puasa, haji, itu kewajiban. Padahal kewajiban-kewajiban itu banyak sekali dan itu harus dilaksanakan. Nah, untuk bisa melaksanakan berarti kan harus tahu dulu apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah. Nah, kita tidak tahu kok ada berapa hal yang diwajibkan oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana mau melaksanakan. Disitulah pentingnya kita tetap mengaji, ya pun Pak Solih itu. Pentingnya jadi malek oning apa sih yang diperintahkan oleh Allah untuk hambanya itu, dan apa sih yang dilarang oleh Allah. Yang diperintahkan tidak semuanya tahu. Bagaimana mungkin mau melaksanakannya? Atau yang dilarang saja kita tidak tahu semua, bagaimana mau meninggalkannya. Di samping setelah tahu apapun yang diwajibkan oleh Allah, juga kita harus melaksanakan ayyu'addiyahu alama amarallahu min al-ityan bi arkanihi wa syurutihi. Harus melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Ini redaksi ini menurut saya sangat-sangat penting, dan kalau saya sadari banyak dari kita itu, kalangan kita melaksanakan sesuatu yang belum diketahui syarat rukunnya. Banyak kita ngelakoni atau masuk pada sebuah perbuatan di mana syarat rukun tak oning kita masuk. Contoh kecil lagi, kita masuk ke jual beli lah, meleh ini, meleh kopi, meleh ini, itu juga jual beli atau yang sering kita lakukan. Nanti di belakang ada, di sini juga dijelaskan, sebelum masuk ke sebuah perbuatan, sebuah keharusan bagi orang Islam itu untuk mengetahuinya syarat rukun dan apa yang dilarang, apa yang diperintahkan, apa yang harus dilaksanakan, itu harus tahu. Itu contoh kecil yang sering kita lakukan setiap hari. Kita masuk ke kasus jual beli, belum tentu kita paham jual beli itu syarat rukunnya apa, yang dilarang bagaimana. Dan saat ini banyak bisnis-bisnis aneh yang kita tidak tahu. Kadang orang si ahli fikih belum tentu tahu. Contoh kecil, saya diberi persoalan dan itu ramai Madura. Jual beli bisnis online, apa itu? Share kalau saya share terus 4 play. Itu katanya ramai. Ya, apa namanya? Nah, itu ya gitu. Itu ramai banyak yang Madura, bahkan di kalangan orang gula TV itu banyak singereng, pada singereng 2, pada singereng telok. Jadi majer lagi seret, kemudian dapat napah, lalu nanti tugasnya aposting bareng, baru dapat obeng, aposting bareng dapat obeng. Itu aneh-aneh pada LMM, buat MMM lomba manusia membantu manusia. Pokoknya banyak kasus-kasus. Awalnya banyak ngereng, ya, karena mereka memang tidak tahu. Anehnya tidak tahu tapi masuk semua. Lah itu kebiasaan kita. Awalnya banyak norok, endingnya bangkrut semua atau ketipu semua. Asroh. Lah ketika semuanya norok, kemudian ada kajian fikih mengatakan itu tidak boleh, kiri. Oh, jadi tak boleh. Lah sana bangkrut, sana merasa ketipu, akhirnya ngejak bener. Iya. MMM dulunya siapa yang nggak ikut? Katu banyak. Sekeliling kita, keluarga kita banyak senorok MLM banyak. Nah, semakin yang baru ini server lagi server. Nah, kasar.
bodo se gol, bodo se perak, bodo se bodo se norok telok, bodo se norok empat. Oh, ini akad model apa? Artinya secara logika kan dia oleh PC ada laku nah. Jadi ada daftar teroleh PC, ada laku lagi nah posting oleh PC, posting oleh PC. Dan sementara sing anak drepe teroleh seket seareh kan gitu. Sing anak derep itu setelah 50.000 itu searek. Lah itu yang cuma posting oleh PC, cuma daftar sekian. Nah, entah itu sistemnya sistem matahari atau sistem piramid tak paham juga. Nah. Tapi banyak yang lah itulah pentingnya kenapa kok redaksi di sini sederhana tapi memang penting. Wajibu alaihi ayu adiyahu alama amarallahu bihi minal ityan bi arkanihi wa syurutihi. Ternyata memang sebuah keharusan sebelum kita masuk ke satu persoalan, masuk ke satu perbuatan, harus tahu dulu seluk-beluknya. Supaya kita betul-betul ini sesuai enggak dengan aturan agama atau tidak. Lah terus pemahaman sekarang lah kalau kita tidak tahu terus masuk ke dalam sana bagaimana hukumnya ya menurut sini tak boleh sekalipun benar. Jadi ada dua hal kan masuk itu tidak boleh bener urusan lain mau bener dia itu bener-bener kebeneran ketepatan ketepaan. Kemudian dilanjutkan lagi wayajtani bumubtilatihi, kemudian menjauhi hal-hal yang membatalkan sebuah perbuatan, hal-hal yang membatalkan sebuah akad, transaksi atau ibadah atau apapun itu, kita harus tahu dulu makle kita melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan aturan agama dan larangan-larangan yang dilarang oleh agama biar kita tinggalkan. Cak kasar harus ngerti ilmu. Nah, makanya wajar tedung reng napanya mana reng alem ya Pak Solihin dubi bi ibadah karena kebeter demikian kebeter sekalipun dia melaksanakan ibadah beberapa tahun tanpa didasari oleh ilmu benernya itu king ketepaan benih king tepak ongguan padahal yang dinamakan taklif itu kan melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Jadi iya saya perintah pengiran maka iya saya kelakuan kok. Namun saya perintah tak oning cara nah kita melaksanakan ibarat nampak ki Gus Halim nih guys semisal seneng kering bini semisal tadi. Semisal mun kita tak oning apa neng seneng pas beri bunga. Semisal bunga tak seneng si bini itu kan percuma. Maksud hati kan ingin memberi membahagiakan. Tapi lo oning apa nang seneng kan percuma juga. Percuma. Kedepan seneng. Nah, itu kan harus sesuai bi ngerteh apa sih kesenengi, apa sih keleburi kan sebenarnya. Ya juga aturan agama juga demikian, apa yang dianjurkan oleh agama, ibadah yang model kayak gini loh yang diperintahkan oleh agama, maka harus tahu semua secara utuh. Kemudian wajibu alaihi amruman ra'ahu tarika syai'in minha aw ya'tiya biha ala ghairi wajiha. Wajib bagi seseorang, wajib bagi mukallaf amruman untuk memerintah orang lain ra'ahu tarika syai'in minha yang terlihat meninggalkan kewajiban. Yajibu alaihi amruman ra'ahu tarika syai'in minha. Wajib bagi seorang mukallaf untuk memerintah seseorang yang ketepatan orang tersebut meninggalkan kewajiban. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Sebabnya sudah beda dengan yang barusan itu. Ini kajian amar ma'ruf nahi mungkar, isu-isu kekinian yang tetap relevan sampai saat ini tetap relevan. Isu-isu amar ma'ruf nahi mungkar sampai kiamat isunya. Mun kelakon relevan, cuma isunya itu kan beda. Mun isu itu kan rame. Ramina entah itu rame bener, entah rame keleroh, entah rame bagaimana. Sejelas memang aturan agama, manakala kita melihat seorang meninggalkan kewajiban harus kita perintah. Au ya'tiya biha ala ghairi wajiha. Atau kita melihat seseorang melakukan kewajiban namun tidak sesuai dengan aturan.
tidak sesuai dengan aturan juga wajib untuk kita ingatkan, wajib untuk kita kasih nasihat. Tidak berhenti di sana, wajibu alaihi qahruhu ala dzalik. Kita wajib memaksa. Nah, redaksi kitabnya demikian, wajibu alaihi qahruhu alaihi. Wajib memaksa. Bahasa maksa nih kan mun tak poron kan sebenarnya. Mun poron kan kudu pun paksa. Tinggal kandani kaki Ustaz Halim. Kesan. Mun tak poron paksa, entah lebet nah pakai kan. Mun poron lagi paksa. Mun tak poron kan paksa. Lah itu bahasanya di sini wajib alaihi qahruhu maksa. Wa illa fayajibu alaihi al inkar biqalbi. Kalau memang kita maksa tak bisa, kita merintah tak bisa, paksa juga tak bisa. Jika memang semuanya tidak bisa, wajib ingkar biqalbi. Fayajibu alaihi al inkar biqalbi, wajib ingkar biqalbi. Maksudnya wajib ingkar biqalbi itu harus beci. Ingkar biqalbi itu harus beci dalam hati. Artinya kita tidak senang dengan perbuatan itu, harus beci. Nah, itu beci itu penting. Itu dasar dari kewajiban. Paling benar kewajiban bagi orang Islam itu ingkar bil qalbi itu. In ajaza anil qahri wal amri. Kalau memang kita tidak mampu untuk memaksa, tidak mampu, dan memerintah juga tidak mampu. Wadzalika at'aful iman. Beci itu merupakan at'aful iman. Sederhananya at'aful iman itu aqallu ma yalzamu al-ityan indal ajazi. Minimal orang bisa melaksanakannya ketika tidak mampu. Jadi jika semuanya tidak mampu, memerintah kita tidak mampu, maksa juga apalagi tidak mampu, maka minimal harus beci sebuah perbuatan jelek-jelek. Wajibu tarku jami'il muharramat, dan juga wajib meninggalkan semua hal yang diharamkan oleh agama. Wa nahyu murtakibiha, dan juga wajib mencegah orang-orang yang melaksanakan keharaman. Wa man'uhu, dan mencegahnya, melarang dan mencegahnya. Kufron, dengan cara memaksa. Minha, dari muharramat, harus kita cegah dengan cara paksa. Jadi sederhananya amar ma'ruf nahi mungkar itu ya paksa mun letak. Atau letak bisa kita debui, mun tak bisa debui paksa, mun tak bisa gimpon. Ini kebaik. Gimpon itu maksudnya ya kita tetap tidak setuju atas perbuatan itu, ya sudah. In qadara alaihi, harus kita paksa. In qadara alaihi, jika kita memang mampu untuk memaksanya. Wa illa wajib alaihi ayyunkira dzalika biqalbihi. Jika memang kita tidak mampu, ya wajib ingkar bil qalbi. Maksud dari ingkar bil qalbi adalah membenci dengan hati. Kewajiban lain, kalau memang ada muharramat, kita tidak mampu untuk memaksanya, tidak mampu untuk mencegahnya. Kewajiban yang pertama ingkar bil qalbi, dan juga ini kasih penting, wa mufaraqatu maudhi'il maksiat. Harus menjauhi tempat maksiat, harus kita jauhi atau kita nyingkir di majelis itu. Jika ini ada sebuah perbuatan maksiat, kita mencegahnya tidak mampu, memerintahnya juga tidak mampu, yes, ingkar bil qalbi, dan kita pergi gitu. Jangan nenang di sana. Nah, kalau tika nenang di sana itu yang keprido namanya, yang keprido bil maksiat. Beci tapi dengan setin. Nah, beci tapi rindu kan bahaya kia deki. Jadi ya demikian, pala kita tidak mampu ya singkai. Wal haramu, yang dinamakan haram, atau adallahu murtakibahu, sebuah hal yang diancam oleh Allah bagi mereka yang melaksanakannya, diancam dengan iqab. Bahwa ada tarikahu bisawab, dan Allah berjanji bagi mereka yang meninggalkan keharaman, dijanji dengan sebuah pahala yang sangat besar. Pun cukup. Kesimpulan dari yang barusan itu bahwa di agama ada kewajiban yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu wajib, tidak boleh kita ingkari, harus kita taat, dan harus kita terima bahwa itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita, bahwa amar ma'ruf itu wajib bagi kita. Cuma
amar ma'ruf ini kan sebuah ibadah. Pada bi sholat, pada bi zakat, pada bi haji. Yang namanya ibadah itu pada aturannya masing-masing. Nah kita repotnya memahami amar ma'ruf sebuah ibadah ya sudah, tapi berhenti di sana. Akhirnya kita tidak pernah belajar bagaimana syarat rukunnya amar ma'ruf, tata caranya amar ma'ruf, dan proses yang benar sesuai agama itu seperti apa amar ma'ruf itu. Nah itu yang banyak keleroh kalau saya amati pada mereka yang sering melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ibarat kita sholat. Sholat itu ibadah, amar ma'ruf juga ibadah. Tapi dalam sholat andi aturan. Beda syarat rukunah, beda ininya, beda larangannya. Begitu juga amar ma'ruf. Amar ma'ruf juga ibadah, tapi beda ilmunah, beda syarat rukunah, beda hal-hal yang wajib dilarang. Di antaranya kalau gampang amar ma'ruf itu sebuah ibadah tapi beda syarat rukunah satu. Amar ma'ruf yang boleh dilakukan manakala persoalannya persoalan ijma. Kalau persoalan mukhtalaf tidak boleh untuk kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan aturan. Lah kita hanya berhenti pada amar ma'ruf wajib. Iya betul wajib, sholat wajib, tapi kan beda ilmunah. Haji wajib ya betul, tapi beda ilmunah. Mun kelero kan pakai haji kan percuma. Mun kelero ilmunah sholat pakai sholat kan percuma. Mun kelero amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan amar ma'ruf tapi kelero kan percuma juga, bahkan bahaya. Di antara ilmunah gila seperti yang saya ungkapkan tadi, satu tidak boleh hal-hal yang mukhtalaf, harus hal-hal yang mujma' alaih. Untuk bisa tahu mukhtalaf sederhana jadi kesalahan. Untuk bisa tahu bahwa persoalan ini mukhtalaf atau mujma' alaih, saya rasi oning. Kan ulama nih. Tadi. Ini persoalan khilafiyah, ini persoalan ijtihad. Oh, ini persoalan yang mujma' alaih ketidakbolehannya, maka boleh untuk kita amar ma'ruf. Mun persoalan ijtihad, persoalan yang masih terjadi perbedaan pendapat, maka kita tidak boleh untuk amar ma'ruf. Sing ngerteh nika kan logika sehatnya kan hanya ulama. Mun masyarakat awam maka digula ku paham. Akan di orang yang senoro persoalan apanya mana barusan diburu itu akad share. Saya kan tak oning itu. Jadi lo bisa saya amar ma'ruf nahi mungkar kan tak oning hukum apakah ini benar atau tidak kan pun saya sareh dulu. Lah mestinya kan demikian. Ini persoalan apa ini? Ini persoalan haram ijma' atau bagaimana? Ini bener ongguan atau salah ongguan? Nah, harus tahu dulu. Makanya mun cepon apa namanya? Ke Imam Ar-Razi dalam tafsirnya itu redaksi Al-Qur'an wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Redaksi ayat itu cepon Imam Ar-Razi itu khusus ulama. Wal takum minkum itu maksudnya di antara kamu sekalian. Yang berhak di antara itu situ melakukan fardu kifayah. Yang dua mereka yang faham al khair. Khair itu secara keseluruhan siapa? Yang tahu khair secara keseluruhan. Siapa sih oneng khair secara keseluruhan? Itu orang ulama. Orang awam ku oneng. Jadi dari ayat itu cepon Imam Ar-Razi yang boleh amar ma'ruf itu kudu ulama. Itu sebagian pendapat Imam Ar-Razi. Kenapa mi ulama cepon Ar-Razi? Karena satu minkum itu sebagian, berarti lo seluruh. Sebagian dari yang mana? Sebagian saya ngerti hukum agama. Saya ngerti hukum agama siapa? Ya ulama. Kalau kita kan tak ngerti. Makanya cek amar ma'ruf nahi mungkar. Kesalahan orang sekarang mungkin tokohnya pinter, alim amar ma'ruf nahi mungkar wajar dan dia berhak. Ngajak orang awam untuk amar ma'ruf nahi mungkar lah itu sebuah kekeliruan. Orang awam ngajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar setahun yang mana pak? Iya mungkin beliaunya paham semisal orang yang ngajak amar mungkar, oning aturan, oning batasannya. Orang awam kan sikat, kan mereka tak ngerti lah geruduk. Nah, itu juga membahayakan muntah oning ilmunah.
Di samping itu ada catatan lain. Syaratnya amar ma'ruf nahi munkar diantaranya harus mampu dan al-amnu min nafsihi wa min ahlihi wa min irdihi dan lain sebagainya. Harus merasa aman, dirinya aman, keluarganya aman, wibawanya aman, martabatnya aman. Artinya namun ketika kita amar ma'ruf pas dilecehkan, kita lo merasa aman dan lain sebagainya, itu lo wajib boleh. Apalagi sampai ketika amar ma'ruf berdampak kemungkaran yang lebih besar. Itu juga malah kelerok. Nah, sehingga amar ma'ruf tidak semudah itu. Oleh karenanya amar ma'ruf nahi munkar wajib dan harus kita lakukan. Cuma beda ilmu. Nah, ilmu itu syarat rukunnya itu kita pelajari secara keseluruhan, lalu kita teguk kira-kira aba itu sesuai enggak dengan syarat rukun amar ma'ruf nahi munkar. Mulai sesuai wajib. Mun tak sesuai artinya aba tako kocot, tako pebiar, atau bertako bahaya kabel TV, atau tako menimbulkan mafsadah yang lebih besar, atau tako persoalannya persoalan yang ijtihadiyah, persoalan yang masih terjadi perbedaan ulama, ini kan tidak boleh untuk kita amar ma'ruf torot. Jadi mau nereng panggempang amar ma'ruf itu ya mungkin kayak ada ilmu. Nah, kalau melihat di kitab-kitab yang lebih besar, ulama si alim, Ma'ruf Al-Qarhi itu wali, terkenal wali. Amar ma'ruf modelnya malah lain. Tidak seperti yang kita bayangkan urusan kisru, tidak. Ketika beliau lewat bertemu dengan orang yang senang minuman, buk mabuan, ngefly. Santrena ada buka gurunah Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Yai, udah reng minuman santai buk mabuan pakai seru pada doa lah toron pakai seru beliaunya lo amar ma'ruf malah dua akib aduannya beliau malah aneh duanya benih pas kasar Allahumma farrihum kama farrohtahum fid dunya farrihum fil akhirah kama farrohtahum fid dunya. Ya Allah, bahagiakanlah mereka di akhirat sebagaimana engkau membahagiakan mereka di dunia. Itu malah santrena lo terima santrena lo pas itu aki nyaman ya setelah letak pergi kiri doror pergi itu aki nyaman. Lah ternyata dalam dua itu manakala mereka dibahagiakan di akhirat berarti kan aube kan duana ya Allah semoga mereka diberi kebahagiaan di akhirat sebagaimana bahagia di dunia. Namun orang dapat gelar bahagia di akhirat berarti kan dia bagus kelakuan. Dengan sendirinya kan dia akan bagus. Cara amar ma'ruf malah dengan dua. Padahal beliau seorang imam kan mampu untuk mabujal. Jadi amar ma'ruf itu betul kewajiban, tapi beda aturan. Beda aturan yang harus kita ketahui sebagaimana redaksi Sulam Taufik. Situng wajib melaksanakan kewajiban. Di antara kewajiban adalah sholat, zakat, puasa, haji, dan amar ma'ruf itu kewajiban. Dan juga wajib ayyu adiyahu alama amarallah. Harus melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Aturan sholat seperti apa, itu laksanakan juga. Benih sholat itu aturannya. Aturan amar ma'ruf juga seperti apa, itu juga laksanakan benih amar ma'ruf itu. Maknanya tepat sesuai dengan si kekarep di pengiran. Mun aturan lo kalako akleruan biasanya. Nama boleh reng awam. Cuma ketika amar ma'ruf tak bisa, dua kewajiban kita. Satu, ingkar bil kolbi, maksud beci. Nomor dua, harus ingkar. Lah kita repot dah beci dah urusan maksiat itu sudah mulai punah makin. Jujur baik kulit TV kadang lo pati beci ke maksiat. Nah itu makanya penting juga ngaji Sulam Taufik itu malah gere kita gere tapi untuk pribadi malah kita itu andi rasa hiroh ke agama bahwa kemaksiatan beci itu urusan ateh benih urusan dohir. Lamun urusan dohir itu benih beci namanya idharul budi bahasa kitab itu bener dua al budun beci ateh. Idharul budi itu aplikasi implementasi dari beci. Lamun implementasi dari beci itu hukum sunat cuma bisa haram mun bahaya. Gula beci ke si A wajar. Semisal A kafir saya beci wajar. Tapi mun beci ditampakkan semisal si A lebat kemudian kita sliding itu kan menampakkan rasa beci.
Itu beda hukumah. Lain. Beci kering kafir itu harus kekufurannya benih goreng ya kekufurannya. Tapi jika kita tampakkan kebencian itu nyebab beda. Lah kita orang awam itu kesalahan dalam memahami tidak bisa membedakan apa itu benci, apa itu menampakkan rasa benci. Itu tak bisa membedakan. Makanya dulu kayak Said Agil itu ada kita tidak boleh membenci karena kekufurannya, yang harus kita benci adalah kezalimannya. Bahasa membenci, semua orang kritik Said Agil. Wong jelas kok dalam Salam Taufik kita harus membenci pada kekufurannya. Tapi Said Agil mempunyai pemahaman ketika bahasa benci ditampilkan di masyarakat, pemahaman masyarakat itu benih benci ateh, tapi benci yang ada perbuatannya, ada aksinya. Benci yang ada aksinya itu hukumah. Saya kekarep ingkar bil kolbi di sini benci urusan ateh. Mun benci diaplikasikan beda orang aglonon klero. Wah aglonon bareng ngamaah. Lah itu wis urusan beda aplikasinya, beda implementasinya. Oleh benci neng kadang benci luaran, atau becek luaran itu benci. Becek luaran itu ya dan orang yang mesem, tapi hati becik itu yang becek luaran. Itu saya garap ingkar bil kolbi. Benih pas teng serotengan, namun teng serotengan itu namanya idharul budi. Dalam kitab Al-Ghazali, idharul budi itu kadang dianjurkan. Idharul budi itu ya maksa obujar. Cuma bisa haram mun sampai beda mafsadah yang lebih besar. Ya cukup sekian. Lebih saya kita buka diskusi saus lagi apa yang telah dijelaskan awal sampai akhir tadi. Ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan.